Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil zalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha fadalla bani adam wa fadallahu ala katsiri mimman khalaqahu tafdila amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibbul zamal amma ba'du. Selamat malam en sampurasun. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, malam ini adalah malam Minggu. Yaitu biasanya jadwal untuk ngobrol tentang kajian budaya. Banyak yang bertanya kepada Aki, apa di dalam budaya Sunda itu yang disebut ngaruat? Sampai-sampai di pawayangan Ki ada ngaruat. Ada lagi apa yang disebut dengan ngarumat. Nah begini, ngaruat itu pelaksanaannya oleh ngarumat. Karena ngaruat itu adalah menolak bahaya. Itu kan ajaran agama, jadi harus menolak bahaya dulu, kemudian mengambil manfaat. Nah, untuk menolak bahaya itu maka harus dipelihara, disebut ngarumat. Jadi sekali lagi, kalau ngaruat itu adalah menolak bahaya, itu ajaran agama. Cuman caranya dulu berbeda, yaitu kembali kepada bagaimana orang Sunda itu melaksanakan budayana melalui panca curiga. Panca curiga itu yaitu silib, sidir, siloka, sasmita, jeung simbol. Jadi ada yang disilibkan, tidak boleh berdiri di pintu, ya itu sok nongtot jodoh. Jadi jodohnya suka timbul tenggelam. Padahal maksudnya adalah melarang di pintu itu menghalangi orang mau keluar masuk. Itu sebetulnya yang tidak dibicarakan oleh para sesepuh kita. Nah, oleh para wali itu diajari. Jadi wali itu diajari mana yang salah, mana yang benar. Jadi tidak seperti orang-orang ekstrim, ya, sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit haram, tidak. Dan tidak dihilangkan itunya, tapi maknanya diganti. Contoh ini, di dalam ngaruat itu kan siapa yang harus diruat? Pertama anak nunggal. Anak nunggal itu anak satu-satunya. Kedua anak yang nanti bugang, ngegang bugang gitu. Artinya kalau perempuan kedua ke atas, anak itu dua ke bawah, di tengah-tengahnya laki-laki. Atau sebaliknya, dua laki-laki ke atas, dua laki-laki ke bawah, dan satu. Termasuk adalah yang dilahirkan bulan Sapar. Nah, kan bulan itu semuanya bagus-bagus. Cuman pengalaman mereka berpuluh-puluh tahun, setiap anak yang dilahirkan bulan Sapar biasanya ya agak bedegong sedikit. Begitu itu dari pengalaman. Sama dengan bepergian juga. Nah makanya dari itu yang pertama adalah pakai jukut palias, sawen. Kalau sekarang kan sama ulama itu biasanya oleh kalimat-kalimat Arab. Kalau dulu itu oleh jukut palias. Palias itu jangan sampai. Palias ya, titajong, palias ya, ulah sampai, jangan sampai. Jangan sampai terjadi kecelakaan. Itu sawennya. Ya sekarang jangan jukut palias lah, ganti aja dengan apa? Dengan sawen-sawen yang lain yang sesuai dengan arahan. Misalnya ya, contoh lagi ada yang disebut jawer kotok. Kenapa jawer kotok? Jawer kotok itu kan ayam, jawer ayam tuh yang di sini itu maksudnya hidup itu jangan seperti ayam. Kata Aki aja, Kang Haji aja, itu kalau dia itu tidak tidur, bentak gitulah, nyaring gitu, dia makan aja terus sampai kenyang, itu ayam, ya. Begitu makanya kita jangan kesiangan karena rezeki kita dipatok ayam. Jadi ada itu yang disebut dengan jawer ayam, ya, jawer kotok gitu. Ada jukut palias, ada lagi yang disebut dengan tamiang pugar.
Tamiang pugar itu kan awi tamiang yang tidak lanjut. Padahal awi tamiang itu bisa dipakai suling. Maksudnya kalau manusia itu tidak boleh terpotong. Harus bekerja, harus lambung. Makanya Aki agak sedikit belum ketemu dengan Pak Gubernur. Makanya dulu Mustika 7 kan nyebutnya adalah 6 panger 7 nanjer. Sekarang diganti Pancawaluya adalah hanya dengan cager, bager, bener, pinter, singer, hanya sampai ke situ. Itu kira-kira yang menjadi sawenan-sawenan zaman dulu. Jadi diperlihat. Terus kalau ada anak yang lahir nunggal bulan sawar itu kadang-kadang ditimbang berat anak misalnya 3 kilo atau 4 kilo ditimbang dengan barang-barang, bukan dengan ada yang kalau itu ditambah dengan emas dan sebagainya, itu orang-orang kaya, tapi biasanya dengan makanan atau pakaian yang kemudian itu dibagikan kepada fakir miskin. Sabab ulah jadi mun di leuweung kayu dangder, mun di lembur kayu ranu, dipakai pamikul bengkung, dipakai tulak malagrang, gular goler taya gadag, kurung herangan bincurang. Itu ya. Jadi sama dengan itu ada juga yang pengertian tentang gamparan. Gamparan itu apa? Gamparan itu beteng ditincak, awak ditincak, beheung dicekek. Kan gitu gamparan. Dicapit itu menurut kasepuhan yang masih ada ya. Di antaranya yang suka pagi-pagi bersama Aki di masjid itu adalah Kang Haji Aja. Mantan kepala kebun di daerah Bogor, nyata di daerah Gunung Mas. Jadi tahu kalau penyerobotan tanah perkebunan Pak Haji tahu persis. Nah begitu. Nah sekarang ada juga ya macam-macam lah. Ada juga yang disebut dengan janu di karena apa? Karena kelapa itu kan manfaatnya segalanya. Tihangna dipakai bisa, buahnya dimakan, kemudian janurnya dipakai untuk hiasan dan lain sebagainya. Jadi manusia itu harus serba bisa. Cuman ya itulah tidak disebut. Nah, sekarang kita punya tokoh ya, KDM. KDM itu adalah melaksanakan ngaruat jeung ngarumat. Hanya ngaruatnya sekarang sudah mulai semakin sedikit diganti dengan ngarumat. Ngarumat apa? Ngarumat jagat. Ya, makanya lamun ngarumat jagat kenapa? Harus dipelihara alam ini. Ya gitu kan, orang tua nyebutnya alhamdulillah, segala puji lillah, kepunyaan Allah. Jadi kudu dipuji sarana-sarana yang disebut oleh Allah itu. Misalnya kita harus memuji gunung, bukan memuji dipusti, bukan memuji itu dipelihara di situ. Pakai terasering ya begitu, pakai pupuk. Sekarang yang kira-kira maka banjir ke bawahnya, maka harus ditanami di atasnya. Itu adalah disebut ngarumat. Karena apa? Aki juga sering ngaruat bumi itu adalah syukuran katanya kepada bumi. Makanan pada dibawa. Jadi orang yang nanam singkong bawa singkong, orang yang nanam padi berpadi, makanya disebut di situ kade cenah ulah pajauh huma. Pajauh huma itu berbedakan, huma itu adalah padi yang di ladang. Pajauh itu artinya tidak ada komunikasi, tidak saling memberi. Itu tidak boleh ya begitu. Itu banyak yang kita kan simbol-simbol seperti itu kita sekarang. Aki kalau diajak ngaruat bumi disebut adalah ngarumat bumi, ngarumat memelihara. Karena bumi itu kan sama itu. Pertama kita diciptakan oleh Allah dari tanah. Hidup kita di dunia ini di atas tanah dan kita akan kembali ke tanah. Makanya kita harus pelihara tanah itu. Jangan sampai banjir, jangan sampai kotor. Itulah yang sekarang sedang kita usahakan dalam pembangunan. Sekali lagi, Aki menyebut bahwa ngaruat itu adalah panyinglar atau menolak bahaya, sedangkan ngarumat itu adalah memelihara. Ngaruat itu sama ngarumat. Silakan istilahnya. Sekarang hilangkan ngaruatnya atau ngarumatnya saja. Tapi sebetulnya jangan dihilangkan bahasa-bahasa itu. Jelaskan kepada generasi yang akan datang. Yang kurang boga
punya budaya yang disebut dengan ngaruat dan ngarumat. Itu Ki di mana kok wayang golek juga sama, istilahnya begitu. Makanya katanya jangan pulang karena nanti dimakan oleh sanekala. Sanekala itu setan. Sanekala itu yang suka menggoda kepada kita. Dan supaya tidak pulang penonton, kenapa kalau pulang artinya belum tuntas, tidak paham kepada apa ruatan yang dilaksanakan oleh Ki Dalang. Banyak lagi ya ruatan-rumatan itu, ada ngeyuk suruh, sama itu ngarumat ya. Ada yang disebut dengan mandi 7 sumur dan lain sebagainya, itu adalah hanya simbol-simbol saja. Mudah-mudahan ini dapat membantu mencerahkan kembali pikiran kita kepada karuhun kita. Karuhun kita ya. Sekali lagi karuhun kita, karena kalau di daerah Timur Tengah, di daerah Arab yang namanya ke atas itu 10 turunan itu masih hafal. Binti anu, bin anu, binti anu, bin anu. Kalau kita sampai aki juga sudah hampir tidak hafal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.